Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Decision Support System. Apa sih yang dimaksud dengan Decision Support System? Decision Support System atau DSS merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai namanya, tujuan digunakannya sistem ini adalah sebagai second opinion atau information source yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. DSS sebenarnya merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti operation research dan manajemen science. Hanya bedanya adalah bahwa jika dahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan iterasi secara manual, biasanya untuk mencari nilai minimum, maksimum, atau optimum. Saat ini komputer PC telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan yang sama dalam waktu relatif singkat. Dalam kedua bidang ilmu di atas dikenal istilah decision modeling, decision theory, dan decision analysis, yang pada hakikatnya adalah mempresentasikan permasalahan dan manajemen yang dihadapi setiap hari ke dalam bentuk kuantitatif. Selanjutnya memasuki perkembangan decision support system. Secara umum, sistem informasi merupakan suatu kumpulan dan komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Jogianto pada 2001 menyatakan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, dan atau aturan yang diorganisasikan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah komponen dasar Decision Support System. Secara garis besar, DSS dibangun oleh 3 komponen besar. Yang pertama yaitu database, kedua model base, ketiga software system. Sistem database berisi kumpulan dari semua data bisnis yang dimiliki perusahaan, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari maupun data dasar atau master file. Untuk keperluan DSS diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi komponen. Kedua adalah model base atau suatu model yang merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif atau model matematika sebagai contohnya, sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan atau objektif, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, constraints, dan hal-hal yang terkait lainnya. Selanjutnya adalah tujuan Decision Support System. Perintis di DSS yang lain adalah Peter G. Wilkin bekerjasama dengan Scott Martin mendefinisikan 3 tujuan yang harus dicapai di DSS. Tujuan-tujuan ini berhubungan dengan 3 prinsip dasar dari konsep DSS: struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Mereka percaya bahwa DSS harus pertama membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan keefektivitasan manajer dalam pembuatan keputusan dan bukannya peningkatan efisiensi. DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer. Komputer dapat diterapkan pada bagian masalah yang terstruktur, tetapi manajer bertanggung jawab atas bagian yang tak terstruktur, menerapkan penilaian atau intuisi, dan melakukan analis. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis DSS. Aplikasi DSS yang ditawarkan di pasar sangat beraneka ragam, dari yang paling sederhana atau quick hit DSS sampai dengan yang sangat kompleks intuitional DSS. Quick hit DSS biasanya ditujukan untuk para manajer yang baru belajar menggunakan DSS sebagai pengembangan setelah jenis pelaporan yang disediakan oleh MES atau Management Information System. Satu level sistem di bawah DSS. Biasanya masalah yang dihadapi cukup sederhana atau simpel dan dibutuhkan dengan segera penyelesaian. Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengambil elemen-elemen informasi. Yang kedua, menganalisis seluruh file. Yang ketiga, memperkirakan akibat keputusan. Yang keempat, menyiapkan laporan dari berbagai file. Yang kelima, mengusulkan keputusan. Dan yang keenam, membuat keputusan. Selanjutnya adalah dampak pemanfaatan DSS. Dampak dari pemanfaatan DSS antara lain: yang pertama adalah masalah-masalah
Semi struktur dapat dipecahkan, problem yang kompleks dapat diselesaikan, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya. Keempat, dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan keputusan dengan DSS dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Cukup sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.